Jika Anda berkompromi politik dengan Jokowi dan kroninya, misalnya melalui orang-orang yang diberikan tempat di kabinet dan juga relawan-relawannya, satu persatu justru akan menusuk Prabowo, bukan hanya menusuk dari belakang, tapi juga menusuk langsung dari depan. Memang tidak bisa disimpulkan secara mutlak bahwa ini rekayasa dari kelompok Jokowi. Ini politik loh. Hanya bisa diselami secara intelijen dan harus bisa dibuktikan. Mereka lupa bahwa mereka pelayan rakyat, pelayan publik, tapi mereka merasa bahwa gua itu elit negara. Jadi pejabat tidak melihat dirinya sebagai pelayan publik, tetapi merasa dirinya sebagai penguasa. Harus dikemukakan ada defisit empati dan hilangnya orientasi pelayanan publik kepada masyarakat. Dan ini sinyal bahaya menurut saya, sehingga wajar dalam tanda petik rakyat menuntut bubarkan DPR. Karena apa yang dirasakan oleh publik, sehingga gelombang aksi ini begitu semarak, dan informasinya adalah ini baru gerakan awal. Mereka akan bergerak lebih masif lagi dalam bulan-bulan yang akan datang. Nah, untuk membahas ini kita menghadirkan lagi seorang analis politik, pertahanan, keamanan, yang juga jurnalis senior, Bang Slamet Ginting. Ya, sehat Bung Indra. Alhamdulillah, sehat Bang. Apa yang terjadi Bang? Ya, ini banyak faktor ya di dalam demo yang di luar perkiraan itu ya. Pertama, memang menjadi sebuah keanehan ketika petugas DPR MPR pengamanan melumuri pagar itu dengan oli dan segala macam. Kemudian begitu masifnya informasi tentang demo itu di media-media sosial. Namun yang kita catat adalah tidak munculnya organisasi-organisasi besar yang tampil di dalam demo itu. Baik buruh yang dipimpin oleh Jumhur, atau Partai Buruh oleh Iqbal, kemudian BEM Serikat atau BEM seluruh Indonesia juga tidak muncul. Ini siapa yang muncul gitu? Tapi kalau kita lihat, ini banyak yang bisa mengindikasikan ada sebuah gerakan yang memang diorkestrasi. Diorkestrasi oleh siapa? Oleh banyak pihak tentunya. Pertama, menurut saya ya, banyak faktor, misalnya kekecewaan publik terhadap pernyataan-pernyataan elit-elit negara. Dalam hal ini, elit di parlemen, elit di eksekutif. Contohnya gini, apa yang dikemukakan oleh anggota DPR Sahroni misalnya, yang mengatakan rakyat yang meminta DPR itu dibubarkan sebagai pernyataan tolol gitu ya. Lalu kalau kita lihat dari pernyataan Sahroni itu, saya melihat ini bentuk dari arogansi kekuasaan yang dimilikinya, dan ini otomatis sebuah penghinaan publik oleh seorang anggota DPR dan menunjukkan minimnya kesadaran representasi. Nah, soal ini kan biasa dari dulu juga Gus Dur malah mengkritik DPR seperti taman kanak-kanak. Mengkritik kan tentu ada alasan-alasan. Contohnya misalnya tuntutan tunjangan-tunjangan yang diminta oleh DPR, termasuk yang dinyatakan oleh anggota DPR Nafa Urbah yang merasa bahwa kemacetan dari kediamannya di Bintaro untuk menjangkau ke gedung DPR MPR di Senayan itu macetnya luar biasa. Nah, ini contoh dia pembenaran untuk meminta tunjangan. Sehingga ini tentu saja menunjukkan bagaimana tidak ada empatinya dia, kemudian terputus realitas dengan mayoritas publik yang kesulitan finansial saat ini, ada krisis ekonomi. Padahal publik juga menyarankan, sebenarnya kalau dari Bintaro ke Senayan, waktunya bisa 15 menit kalau menggunakan angkutan umum, kereta misalnya. Itu kan tidak dilakukan oleh Nafa Urbah. Jadi membenarkan bahwa DPR perlu diberikan tunjangan perumahan yang nilainya begitu tinggi sekali. Ketiga, pernyataan dari Sri Mulyani yang menyatakan guru dan dosen gajinya
sangat rendah, bahkan diplesetkan oleh beberapa pihak sebagai guru dan dosen itu sebagai beban negara. Tentu ini hoax, tapi dari pernyataan Sri Mulyani itu dia sepertinya lupa bahwa cikal bakal dirinya adalah dia juga seorang dosen di Universitas Indonesia. Harusnya dan anak dosen juga. Anak dosen juga. Ya. Seharusnya dia mencarikan solusi konkret gitu ya, bukan hanya membahas berhenti gaji guru dan gaji dosen di Indonesia itu rendah gitu. Padahal ini kan pendidik justru mendidik moral, tapi gajinya rendah, tapi artis atau apapun justru digaji tinggi untuk merusak moral bangsa. Ini kan kontradiksi sekali. Kemudian juga pernyataan Immanuel Ebenezer yang tiba-tiba meminta amnesti setelah ditangkap oleh KPK. Ini kan juga menunjukkan bahwa dia meminta amnesti untuk perlindungan pribadi, padahal dia melakukan kesalahan yang fatal. Karena itu upaya yang dilakukan oleh Noel ini itu menggunakan kekuasaan untuk impunitas pribadinya. Nah, belum lagi pernyataan Wakil Menteri Pendidikan Stella Gracia yang mengatakan bahwa MBG bisa bikin pintar bahasa Inggris dan matematik. Ini gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Iya kan, jadi bagi saya ini oversimplifikasi kebijakan pendidikan yang merendahkan kecerdasan publik, bahwa retorika promosi MBG itu bisa membuat pintar bahasa Inggris dan matematik, nggak masuk akal. Jadi menurut saya komunikasi publik para pejabat negara itu buruk ya. Jadi pertama membuat kehilangan empati publik. Pejabat cenderung hidup dalam lingkaran elit, kemudian terpisah dengan realitas masyarakat yang sebenarnya. Kemudian mereka tidak merasakan tekanan hidup, tekanan ekonomi, sehingga mereka tanpa sadar berbicara tanpa memikirkan perasaan rakyat. Yang kedua, tentu ini pernyataan yang tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat. Yang kedua, misalnya, itu contoh bagaimana minimnya akuntabilitas publik yang dilakukan oleh pejabat negara baik di DPR maupun pemerintah. Jadi yang menarik adalah tidak ada mekanisme yang bisa mengatur anggota DPR untuk bisa menegur mereka bahwa pernyataan mereka itu salah gitu. Juga memberikan sanksi atas pernyataan publiknya yang buruk. Ini tidak ada di dalam parlemen, tidak ada juga di pemerintahan. Misalnya harus ada sistem indisipliner terhadap anggota DPR yang bicara seperti itu, terhadap anggota kabinet yang berbicara seperti itu. Nah, yang ketiga tentu saja komunikasi personalistik yang tidak terlatih. Padahal ketika mereka dikumpulkan dalam retret di Hambalang, retret di Akademi Militer, mestinya harus diberikan pemahaman ilmu tentang komunikasi publik, sehingga komunikasi mereka itu tidak sekedar hanya pernyataan emosional tanpa kalkulasi risiko sosialnya. Risiko sosialnya sekarang harus mereka tanggung, termasuk demo-demo itu. Lalu ada budaya kekuasaan yang keempat, ada budaya kekuasaan yang tidak demokratis yang mereka tunjukkan. Nah, masih kuatnya budaya feodal. Mereka lupa bahwa mereka pelayan rakyat, pelayan publik, tapi mereka merasa bahwa gua itu elit negara. Jadi lu mau apa kalau gua ngomong seperti itu? Itu kan kesan yang dicitrakan oleh Sahroni. Jadi pejabat tidak melihat dirinya sebagai pelayan publik, tetapi merasa dirinya sebagai penguasa. Yang kelima, catatan saya adalah ini bukti ada dekadensi etika publik. Ini penting saya kemukakan karena pejabat naik ke posisi-posisi penting itu tidak karena kompetensinya, Bung Indra, tapi karena koneksi politik, karena popularitas seperti artis-artis itu, dan juga transaksionalisme finansial, sehingga mereka masuk di dalam kedudukan elit bangsa. Begitu. Itu yang membuat ada kemarahan-kemarahan dan dituangkan di dalam demo, termasuk demo yang terjadi kemarin itu, Bung Indra. Tapi kan selama ini tentara itu kan selalu pihak yang dihormati oleh para demonstran. Iya. Apa ada penyusupan di dalam aksi 25 Agustus sehingga yang
Karena yang dirusak itu adalah mobil plat TNI. Saya tidak tahu persis, tapi yang jelas publik melihat ada mobil dengan plat negara sebenarnya, bukan plat TNI. Kalau nggak salah ZZH atau apa begitu ya. Nah, itu dianggap mereka melakukan arogansi di dalam kerumunan demonstrasi, masuk begitu aja. Kita kan juga kalau ada demonstrasi tahu diri nggak pernah mau masuk ya, kita cari tempat lain aja. Jadi itu mungkin sial bagi dia sehingga mobilnya menjadi ajang kemarahan publik. Tapi saya ingin mengemukakan bahwa setidak-tidaknya ini adalah puncak kemarahan publik di dalam demo kemarin yang mereka tahan hingga perayaan 17 Agustus. Misalnya, bagaimana dalam kehidupan yang tidak nyaman, rakyat susah, kok di gedung DPR joget-joget. Kemudian istana menjadi kehilangan ruhnya, juga menjadi tempat joget-joget di upacara itu. Saya sih menyarankan sebaiknya kalau ada unsur-unsur kesenian itu setelah selesai upacara, gitu. Panggung rakyat silahkan di Monas, bukan di istana. Bukan juga lenggak-lenggok ketika mengumumkan kenaikan-kenaikan yang mereka terima, tunjangan-tunjangan, sementara rakyat sedang dipaksa membayar pajak dan anggota DPR ini tidak terbebani pajak. Nah, ini kan ketidakadilan. Jadi kemarahan-kemarahan itu jika tidak dikelola dengan baik, itu akan merugikan kepentingan bangsa dan negara, terutama akan menjatuhkan reputasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Yang menarik juga beredar di TikTok, kejadian entah kapan, itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu bertemu dengan para demonstran dan dikatakan bahwa oh ini loh yang terjadi sebetulnya, bahwa seolah-olah Gibran akan menjadi pahlawan dan segala macam. Begini loh. Jadi para netizen mengira bahwa ini didesain aksi ini oleh seolah-olah publik yang bergerak, tetapi sebetulnya di belakangnya ada Gibran. Apa pertarungan jalanan antara geng Solo dengan istana sudah dimulai? Ya, saya kira ini minimnya saluran komunikasi massa, mau kemana disalurkan. Yang mereka tahu adalah tempat penyaluran aspirasi itu adalah di parlemen, di DPR, sebagai wakil rakyat, bukan di kementerian. Padahal kalau menurut saya, harusnya dilihat dulu. Kasus apa? Kasus ketenaga kerjaan, seperti pemerasan yang dilakukan, yang patut diduga dilakukan oleh elit-elit Kementerian Tenaga Kerja. Maka demonya sebaiknya di Kementerian Tenaga Kerja. Karena dia eksekutornya, ya kan? Dia eksekutornya. Misalnya, untuk membayar sertifikat K3 itu 270.000. Kenapa jadi bisa 6 juta, 7 juta, 10 juta, dan lain-lain? Itu berat sekali bagi rakyat, bagi pekerja-pekerja biasa. Harusnya demonya seperti itu. Tidak semua demo harus di DPR. Termasuk misalnya urusan kesejahteraan, silakan demonya di Kementerian Sosial. Jadi harus ada tempatnya, karena eksekutornya adalah sang eksekutif. Nah, jadi kesan negara berjalan dengan sistem asal Bapak senang juga selalu ditampilkan. Selalu ditampilkan oleh elit-elit kita. Dia lupa bahwa pernyataan-pernyataan ini justru menyakitkan rakyat, tapi mereka demi asal Bapak senang, mereka lupa, mereka menyakiti hati rakyat. Jadi demo bisa dilihat sebagai ekspresi koreksi publik sebenarnya terhadap kebijakan-kebijakan negara yang dianggap kehilangan arah. Dan ini tentu saja akumulasi frustrasi terhadap komunikasi elit yang buruk, ya, terutama mereka cenderung memandang rendah rakyat di dalam statement-statementnya. Jadi ini yang harus mereka pelajari lagi. Mereka jangan lupa menekan rakyat, tapi membutuhkan suara rakyat untuk duduk di parlemen. Jadi komunikasi publik yang buruk ini menurut saya juga adalah gejala dari krisis etika politik, defisit empati. Nah, ini harus dikemukakan. Ada defisit empati dan hilangnya orientasi pelayanan publik kepada masyarakat. Dan ini sinyal bahaya menurut saya, sehingga wajar dalam tanda petik
rakyat menuntut bubarkan DPR karena dalam sistem demokrasi ini bisa memicu delegitimasi apa yang sudah terjadi di dalam pemilu. Ternyata wakil rakyat ini tidak sesuai harapan. Nah, itu kan delegitimasi. Makanya kita perlu memberikan saran juga, rekomendasi, perlulah mereka diberikan pelatihan bagaimana cara komunikasi publik yang baik, yang bisa dipahami oleh semua pesan. Kalau kita belajar komunikasi, yang penting adalah pesan itu sampai. Jadi dengan bahasa sederhana, tutur kata yang agak membumi gitu, jangan selalu menggunakan bahasa-bahasa asing yang tidak dipahami buat apa. Kemudian juga kode etik komunikasi politik juga harusnya segera dilakukan. Jangan kemudian tidak ada sanksi bagi pejabat publik yang melakukan kesalahan komunikasi. Kalau dibiarkan, ya mereka juga akan ngomong hal-hal yang serupa. Oh, rakyat tolol lu, rakyat bego lu, segala macam. Itu kan nggak boleh keluar. Nah, jadi mekanisme sanksinya harus ada, baik di parlemen maupun di pemerintahan juga. Harus ada peningkatan partisipasi publik agar elit bisa lebih mendengar keluhan rakyat, bukan keluhan dibalas dengan ejekan. Juga reformasi rekrutmen politiknya juga menurut saya penting, Bung Indra. Jangan hanya karena artis mereka punya dukungan penggemar yang banyak, tiba-tiba direkrut menjadi calon anggota DPR. Mestinya seperti di era Presiden Soeharto misalnya, hal-hal yang baik 5 tahun duduk dulu menjadi anggota partai politik, baru kemudian dicalonkan. Jadi orang yang relatif sudah selesai dengan dirinya, bukan yang mencari makan di gedung DPR MPR begitu. Ya, yang dikejar sama netizen kan selama ini adalah pernyataan dari Gibran. Iya. Ketika Pilpres ya, bahwa akan hadir 19 juta pekerjaan baru. Dan kenyataannya kan itu tidak terpenuhi. Iya. Nah, sekali lagi, apakah gerakan massa ini adalah bagian untuk menutup itu juga? Supaya tidak dikejar oleh publik lagi. Yang dikejar adalah justru DPR-nya. Ya, ini dari analisis politik, ini banyak yang bisa dianalisis. Ya, pertama tentu saja, apakah demo 25 Agustus kemarin, kita belum bahas yang 28 karena situasinya belum final, masih berjalan. Apakah ini bagian dari upaya mendiskreditkan Presiden Prabowo Subianto juga kan? Ya. Nah, ini menarik karena tentu saja instabilitas politik tentu saja akan mendiskreditkan pemerintahan yang sedang berkuasa saat ini. Jadi kemungkinan itu ada untuk mendiskreditkan pemerintahan Prabowo Subianto. Namun demonstrasi itu kan tidak bisa kita sederhanakan sebagai upaya mendiskreditkan hanya Presiden Prabowo Subianto. Karena kan ada tuntutan-tuntutan liar, misalnya turunkan Ketua DPR Puan Maharani. Loh, ini siapa juga yang bermain? Banyak sekali nih yang bermain. Ya. Jadi, apakah ini lawan politiknya PDIP juga? Siapa lawan politiknya PDIP? Nah, misalnya kan. Ya. Nah, kemudian, kok ada berseliweran gitu, informasi-informasi, turunkan Presiden Prabowo, naikkan Gibran. Kan seperti itu. Ya. Nah, ini dari kelompok-kelompok yang berada di dalam Partai Solidaritas Indonesia, kan seperti itu juga. Loh, ini siapa gitu loh. Makanya patut diduga juga ada pihak-pihak yang bermain. Jadi ini otomatis ada penurunan kualitas demokrasi. Artinya apa? Menggugat semuanya. Yang menggugat DPR, yang menggugat ketua DPR. Mengapa hanya ketua DPR gitu kan? Bukan yang lain-lain gitu kan. Jadi ada soal perampasan aset negara yang sampai sekarang belum juga digolkan. RUU perampasan aset bagi koruptor. Betul, itu juga kan disinggung-singgung. Jadi ada dimensi yang saya catat, dimensi elit politik. Nah, di luar itu sangat mungkin ada kelompok politik yang coba bermain atau menaiki gelombang protes itu untuk kepentingannya, tujuannya mendelegitimasi pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, dalam sejarah politik di Indonesia itu, demonstrasi besar seringkali memang dimanfaatkan untuk
alat tawar politik, terus sinyal tekanan kepada presiden yang baru misalnya, dan juga cara untuk menjaga pengaruh elit lama. Nah, elit lama kan Jokowi, jadi elit lama tuh masih ada, jadi harus tetap dihormati. Nah, ini kan pola kompromi politiknya Prabowo terhadap pemerintahan lama Jokowi itu belum bisa diputus. Jadi ini juga ingin menunjukkan bahwa pengaruh presiden lama masih ada loh. Dalam bentuk gerakan massa? Dalam bentuk gerakan massa gitu kan. Nah, ini juga ada dugaan yang saya analisis keterlibatan kelompok pendukung Jokowi juga. Ini kan ada dugaan yang juga patut dicurigai. Ya wajar-wajar saja di dalam analisis politik ada kecurigaan-kecurigaan seperti itu. Bagaimana membuktikannya? Ya memang tidak bisa ada bukti secara langsung, namanya politik kan begitu. Politik itu tidak semata yang di permukaan, tapi justru yang di kedalaman, yang ini harus dianalisis dengan teori-teori politik. Namun jika kita analisis, Bung Indra, dari manuver elit misalnya, ada indikasi politik yang relevan di situ. Misalnya fakta konteks yang patut diperlihatkan. Satu, masih ada ketegangan relasi Jokowi-Prabowo pada pasca pemilu 2024. Masih ada itu. Setelah Pilpres, pengamat politik, ya termasuk saya kan juga mencatat bahwa Prabowo pelan-pelan mulai menjauh dari pengaruh Jokowi. Nah, terutama dalam penempatan orang-orang kabinet. Setelah peristiwa yang patut diduga pertemuan 13 Oktober antara Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Jokowi di Solo, itu kan ada titipan-titipan pesan, agenda-agenda Presiden Jokowi yang harus dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kan masih kuat, 10 tahun. Kira-kira begini analisisnya. Kalau lu nggak jalanin ya, bisa dibikinkan segala macam cara sehingga tidak terjadi pelantikan 20 Oktober 2024. Kan bisa aja. Nah, Prabowo bisa juga takut sehingga mengakomodasi kepentingan mantan Presiden Jokowi untuk bisa menempatkan sekitar 17 orang di pemerintahannya, termasuk di jabatan-jabatan setingkat menteri. Jadi beberapa tokoh yang diduga dekat dengan Jokowi juga yang semula kuat kan perlahan-lahan di dalam kasus hukum mulai tersisih ya. Misalnya Noel. Di forum ini kan beberapa kali juga saya mengingatkan Presiden Prabowo, jika Anda berkompromi politik dengan Jokowi dan kroninya, misalnya melalui orang-orang yang diberikan tempat di kabinet, dan juga relawan-relawannya, satu persatu justru akan menusuk Prabowo, bukan hanya menusuk dari belakang, tapi juga menusuk langsung dari depan. Kasus Noel. Kemudian kasus patut diduga kasus yang melibatkan Budi Ari, Menteri Koperasi saat ini. Sampai sekarang belum juga ditindaklanjuti secara hukum. Kalau kita melihat kan kasusnya begini. Ada yang ditangani kepolisian Budi Ari, kasus dugaan judol. Kasus yang ditangani KPK si Noel gitu kan. Ada juga Yakut, Menteri Agama. Ya, Yakut dan segala macam. Dan kemudian juga di Kementerian Ketenagakerjaan kan? Iya, betul, ada kan? Betul. KPK. Nah, ini kan sama dengan apakah cuma Noel aja? Jangan-jangan elit Kementerian Tenaga Kerja selalu melakukan pemerasan melalui sertifikasi K3 itu kepada buruh. Jadi patut diduga menterinya juga harus dinonaktifkan untuk diperiksa. Nah, juga menteri-menteri yang lama di Kementerian Tenaga Kerja harus diperiksa juga nih. Jangan-jangan ini memang sudah menjadi kebiasaan mereka untuk memeras buruh kayak seperti itu. Nah, juga ada dinamika yang tidak bisa kita nafikan, dinamika relasi Prabowo dengan Gibran yang menurut saya tidak mulus-mulus amat gitu ya. Justru cenderung Gibran justru cenderung tidak aktif secara politik ya, atau dijaga betul jaraknya dengan Prabowo Subianto. Relasi antara Presiden Prabowo dengan
Gibran sebagai wapres ini kan juga harus kita amati. Siapa yang membuat Gibran dengan Prabowo ini berjarak? Ya tentu pihak-pihak yang sejak awal tidak ingin keluarga Jokowi masih tetap duduk di dalam pemerintahan. Dan itu ada di dalam pemerintahan Prabowo Subianto sendiri, koalisi partainya. Apa iya Demokrat rela 100% Gibran menjadi wakil presiden? Tentu saja mereka berpikir, oh itu ketua umum kami AHY lebih pantas. Nah, kira-kira seperti itu. Begitu juga Partai Golkar. Tentu lebih realistis kalau elit-elit Golkar yang duduk sebagai wapres. Begitu juga di Partai Amanat Nasional atau yang lain-lain. Kan pasti berhitung seperti itu. Jadi dinamika relasi politik antara Prabowo dengan Gibran juga harus kita amati karena ini menunjukkan rekonsiliasi pasca Pilpres ini sifatnya taktikal dan bukan substantif. Jadi hanya taktik saja untuk memenangkan Pilpres. Maka Prabowo merangkul Gibran, bukan secara substantif. Kalau secara substantif kan memang tidak memenuhi semua persyaratan, Bu. Baik usia, kapasitas, kapabilitas, intelektualitas, moralitas, dan lain-lain. Kecuali barangkali isi tas. Nah, itu. Nah, yang ketiga, menurut saya ada manuver lembaga atau tokoh tertentu yang harus selalu kita amati, Bu. Tokoh-tokoh itu adalah tokoh-tokoh pendukung Jokowi yang selalu tampil di mana-mana, baik di media, di dalam partai politik, atau elemen masyarakat sipil yang sebelumnya juga dekat dengan istana. Contoh kan justru yang kita selalu ingatkan, kok mengapa orang-orang yang dulu mendorong Prabowo segera masuk penjara seperti Noel dipakai. Kemudian Grace Natali, Raja Juli yang memberikan award tokoh kebohongan Indonesia kepada Prabowo, entah apalah namanya yang sejenis, itu kok diberikan tempat. Apa ini ketakutannya Prabowo atau apa? Jadi ini kemungkinan mereka selalu ingin menjaga posisi tawarnya untuk membatasi dominasi Prabowo di pemerintahan begitu. Dalam aksi 25 Agustus itu memang terkonsentrasi tuntutannya ke arah DPR beberapa hal ya, beberapa poin. Namun dalam aksi tanggal 28 Agustus ini, dalam pernyataan dari Sail Iqbal, itu seolah-olah mengembalikan peluru tembakan ke istana dengan mengutip sejumlah pidato dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan misalnya rencana kenaikan upah buruh, RUU perampasan aset dan termasuk juga masalah pemilu. Ini apakah nanti gelombang aksinya juga akan mengarah ke istana nanti? Setelah tidak selesai misalnya di aspirasi mereka itu tidak selesai ditangani oleh DPR. Ya sangat mungkin. Jadi kalau kita dari aspek analitis ya, sangat mungkin tujuan strategi dari demo itu apa? Kan harus kita lihat dulu. Mereka menekan DPR dan pemerintah, kan? Bukan DPR aja. Ya. Berarti menekan DPR-nya udah kan? Udah. Nah, berarti setelah itu akan menekan pemerintah. Menekan pemerintah lewat apa? Ya misalnya agar tidak meloloskan RUU kontroversi itu, ya, terutama yang terkait dengan buruh, terkait dengan pajak dan lain-lain. Nah ini kan justru dijalankan oleh menteri-menteri yang dituding menyengsarakan rakyat dengan menaikkan pajak, kemudian menaikkan harga barang dan segala macam. Tokoh seperti Sri Mulyani kan selalu disorot juga. Maka tuntutan ke depan ini adalah tuntutan untuk melakukan reshuffle kabinet sangat mungkin terjadi. Jadi ada tentu manfaat bagi oposisi dengan terjadinya demo-demo itu. Manfaatnya adalah ini momentum bisa digunakan untuk menggalang opini bahwa rejim pemerintahan Prabowo Subianto ini ternyata selama 10 bulan ini belum sesuai dengan harapan rakyat. Nah, tapi kan problemnya begini, Bung Indra. Kalau memaksa demo-demo itu meminta Prabowo mundur, artinya secara otomatis juga meminta agar Gibran menggantikan Presiden Prabowo Subianto. Misalnya Bung Indra mendukung Prabowo, bisa jadi karena tidak ingin Gibran menjadi presiden. Seperti itu. Nah, sebagian rakyat juga akhirnya sekarang memisahkan. Mendukung Prabowo, tapi tidak mendukung Gibran. Nah, jadi ini menurut saya, penggalangan opini publik terhadap rejim Prabowo Subianto yang dianggap gagal
sejak awal ini risiko bagi Prabowo kalau tidak diantisipasi. Contohnya begini, kok bisa ya demo itu kemudian banyak rakyat atau pendemo atau apa melakukan live gitu, bisa siaran di DPR. Yang saya menjadi tanda tanya saya, kenapa tidak di wilayah itu tidak dilakukan jammer supaya tidak bisa dilakukan semuanya melakukan upaya media sosial menyiarkan, tiba-tiba ini kan besar sekali gitu ya. Antisipasinya kurang. Kemudian mendiskreditkan aparat keamanan tertentu begitu kan. Yang seperti Bung Indra bilang, kenapa ini yang dikejar padahal yang melakukan tindakan kekerasan siapa gitu. Misalnya kan TNI dengan baju lorengnya jalan tanpa senjata sama sekali, tanpa pentungan, tanpa tongkat, tanpa apa gitu. Sementara polisi di garda depan menggunakan yang lain-lain. Jadi ini juga harus kita tangkap bahwa jangan-jangan ada upaya mengadu domba aparat keamanan dalam hal ini TNI Polri, itu juga harus diwaspadai secara intelijen. Nah, resiko bagi Prabowo jika salah mengelola dari demonstrasi-demonstrasi ini termasuk ke depan, berarti kalau ada demonstrasi Agustus ini ada, demonstrasi ke depan pasti Oktober 1 tahun pemerintah akan ada. Jadi jika gagal sejak awal, gagal mengelola, Prabowo bisa dilabeli juga sebagai tokoh anti demokrasi. Nah, padahal cap ini kan adanya pada diri Jokowi ketika indeks demokrasi Indonesia di era Jokowi adalah yang terburuk di era reformasi. Jadi seperti kemudian melempar getahnya ke pemerintahan baru Prabowo Subianto. Jadi respon aparat yang agresif juga bisa merugikan pemerintah. Jadi kalau kita lihat di sini manuver, diduga ada manuver politik yang dilakukan oleh kelompok pendukung Jokowi untuk memaksa setidak-tidaknya rekonsiliasi atau deal politik baru dengan Prabowo Subianto menjelang 1 tahun reshuffle kabinet. Jadi siapa yang melakukan deal politik dengan Prabowo ini? Ya lewat tekanan-tekanan itu, elit itu yang tersembunyi. Tidaknya kan gitu. Jadi tekanan politik itu kan bisa dibaca upaya memaksa rekonsiliasi agar ada deal politik baru, mereka tidak disingkirkan. Nah, ini yang dilakukan dijawab oleh Prabowo juga menurut saya sebuah keanehan. Pada saat dia memberikan penghargaan Bintang Mahaputra kepada menteri-menteri. Menteri-menteri apa yang baru bekerja 10 bulan sudah diberikan penghargaan? Berarti ini kan upaya Prabowo mencari hati ke mereka. Supaya kau sudah kuberikan penghargaan, kapling. Itu kan kapling untuk dimakamkan di Kalibata. Kan kira-kira seperti itu. Lu loyalnya ke gua dong, jangan ke pemerintahan lama. Tapi kan memang tidak bisa diucapkan seperti itu. Tapi menurut saya dalam kasus ini saya harus ingatkan, Presiden Prabowo jangan menggunakan institusi TNI, pemerintah maupun negara untuk membayar hutang budi kepada orang-orang tertentu dengan pemberian penghargaan itu. Tapi kan itu sudah terjadi, Bang. Nah, makanya saya bilang kabinet Merah Putih ini secara kritis saya nilai ini sebenarnya namanya adalah kabinet terima kasih. Kabinet terima kasih. Bukan jakan kabinet yang diharapkan publik. Dan ini kan terjadi setelah ada pertemuan 1 pekan sebelum pengumuman kabinet itu. Jadi respon elit negara termasuk partai politik Gerindra juga tentu saja mereka akan mencoba melakukan stabilitas politik yang biasanya dicerminkan lewat pernyataan Sufmi Dasko Ahmad itu sebagai elit partai Gerindra. Ya, supaya ada citra yang dijaga agar manuver-manuver elit lama yang belum terserap di pemerintahan tidak melakukan aksi lebih besar lagi. Jadi bagi saya ini tekanan, Bung, tekanan kepada pemerintahan Presiden Prabowo agar tidak segera meninggalkan pengaruh Jokowi di dalam pemerintahannya, begitu. Yang akan dilakukan oleh Said Iqbal itu kalau memang tekanan-tekanan berupa aksi massa ini tidak juga katakanlah dijalankan baik oleh DPR ataupun oleh Presiden, maka mereka akan melakukan mogok nasional.
Abang tahu kan dampak dari mogok bekerja di sektor penerbangan saja Iya. itu luar biasa. Apalagi kalau mogoknya seluruh sektor industri. Iya. Apa yang akan terjadi kalau memang mogok nasional itu dilakukan oleh para buruh? Ya, tentu ada terjadi chaos gitu kan. Nah, karena itu saya membaca demonstrasi 25 Agustus ini, itu adalah gabungan antara kemarahan publik kepada parlemen dan juga kepada pemerintah, dan juga kemungkinan dimanfaatkan oleh elit-elit tertentu. 25 Agustus ya? Ya, termasuk elit-elit lama yang ingin kembali berkuasa, atau elit-elit lama yang tidak ingin disingkirkan. Kan seperti itu. Okay. Nah, kedua, memang tidak bisa disimpulkan secara mutlak bahwa ini rekayasa dari kelompok Jokowi. Ini politik loh. Hanya bisa diselami secara intelijen dan harus bisa dibuktikan soal terjadinya dinamika kekuasaan yang menunjukkan bahwa ada kelompok pendukung mantan Presiden Jokowi yang punya insentif untuk menjaga pengaruhnya. Menjaga pengaruhnya kan sampai sekarang, misalnya dugaan korupsi yang dilakukan di Dinas PUPR Sumatera Utara, ya, yang melibatkan kepala dinasnya yaitu Topan Putra Ginting dengan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang betul-betul memang menantunya Presiden Jokowi, kan sampai sekarang seperti hilang di telan bumi. Ya. Dan itu kalau dalam kasus Noel itu, maka publik juga tidak salah kalau mengartikan bahwa ini sebuah pengalihan isu supaya yang di Medan ini tidak diutak-atik. Nah, ini sudah jadi tumbal, kira-kira gitu ya. Noel dikorbankan? Noel jadi tumbal, tapi Noel juga sebenarnya adalah tindak pelaku yang tidak beres kan. Masa dari 2 bulan segala macam dalam pemerintahan, kalau dari laporan KPK kan, dia sudah menerima macam-macam. Dari penangkapan dan segala macam juga ada. Kan yang menarik kenapa KPK juga tidak menindaklanjuti sampai pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Yang ini kan detail nih. Ya. Eselon 1-nya Kementerian Tenaga Kerja, dan ini kan juga akan menyentuh Eselon 2 juga. 1. Iya. Nah, jadi ini diduga kelompok pendukung Jokowi juga punya insentif untuk menjaga pengaruhnya ya, agar berbagai cara termasuk mengarahkan opini publik. Itu bisa. Ini kan pertarungan opini publik sedang terjadi di masa-masa menjelang 1 tahun pemerintahan Prabowo. Kemudian yang berikutnya menurut saya, Prabowo juga harus membaca situasi ini dengan bijak, karena jika hanya merespon dengan represi saja atau arogansi kekuasaan, justru akan mempercepat delegitimasi terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Saya kira itu yang bisa dipahami dari konteks bagaimana demonstrasi 25 Agustus ini, dan 28 Agustus juga tokoh-tokohnya masih aneh-aneh nih, Bung. Kok pendemonya anak-anak STM segala macam. Jadi ya memang punya banyak penilaian siapa yang bermain di situ. Kalau bacaan politik saya, ada elit politik di dalam pemerintahan Prabowo yang patut diduga memainkan isu di dalam demonstrasi 25 Agustus ini. 25 Agustus ya? Iya. Ini berarti memang ada upaya untuk mendelegitimasi ya? Betul, persis. Delegitimasi terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Supaya apa? Kalau delegitimasi terhadap pemerintahan baru, artinya apa? Artinya nilai plus bagi pemerintahan yang lama. Tuh kan, bagusan gua kan, dari pemerintahan sekarang, kan kira-kira seperti itu. Itu pertarungan masih terjadi. Karena memang ada kubu-kubu yang bertikai di situ. Apakah aksi yang tanggal 28 Agustus ini itu mencoba untuk kembali ke jalurnya bagi gerakan massa yang katakanlah ini kan gerakan buruh, sebagaimana kita tahu bahwa gerakan buruh dulu, gerakan guru dan gerakan petani sebetulnya kan 3 gerakan ini yang paling disiplin dulu. Iya. Yang paling bagus dalam hal mobilisasi massanya, pertanggungjawabannya, keteraturannya, lalu gerakan-gerakan lain jauh lebih kacau dan tidak beraturan gitu. Nah, ketika gerakan buruh muncul hari ini,
Apa tujuannya untuk menambal katakanlah aksi yang aneh dan yang terjadi tanggal 25 Agustus. Ya memang ini penuh gerakan tertutup, Bung, di dalam demo-demo ini. Pasti gerakan-gerakan tertutup yang harus bisa diselami oleh kekuatan pikiran intelijen yang harus mendeteksi. Misalnya, kok demo dari pagi bisa sampai dini hari, kok kuat sekali nih? Ya. Kok rusuhnya di jam sekian, di jam sekian? Siapa aktornya? Bukan tokoh-tokoh penting. Jadi menurut saya, yang muncul ya, harus kita identifikasi betul ada gerakan tertutup. Aktor utama jaringan ini ya patut diduga masih bagian dari pemerintahan lama ya. Ini kan untuk apa? Untuk mempercepat atau paling tidak mendelegitimasi pemerintahan Prabowo Subianto. Gini ceritanya, mengapa ada gerakan atau metode operasi membuat delegitimasi? Karena begini, mereka tidak menyerang secara frontal, tidak langsung ke Prabowo ya, kan tidak menyerang secara frontal. Tapi membuat pemerintah akhirnya akan mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversi. Kan gitu. Salah langkah dan semakin jauh dari rakyat. Semakin jauh dari rakyat. Dan keputusan-keputusan menterinya itu. Misalnya menaikkan harga galon, gas melon itu ya. Kemudian menaikkan pajak. Kemudian PPATK memberangus rekening-rekening yang tidak aktif, mau diaktifkan lagi bayar 100.000. 100.000 berapa banyak yang diblokir waktu itu, termasuk rencana kenaikan rekening kita juga termasuk diblokir kan, Bung Indra, karena memang nggak aktif ya, nggak ada uangnya kan, nggak aktif gitu. Kan? Iya kan? Termasuk iuran BPJS Kesehatan mau dinaikkan segala macam. Artinya yang ditekan adalah rakyat. Tapi yang berpesta pora adalah elit. Iya. Jadi ini kan tujuannya supaya kabinet ini dianggap tidak kredibel, kan gitu ya. Kemudian diisi oleh figur-figur bermasalah, kan gitu ya. Ini kan jelas upaya mendelegitimasi pemerintahan Prabowo sudah terjadi ketika pengumuman kabinet itu. Artinya apa? Figur-figur yang bermasalah, para loyalis Jokowi, kan sudah menjadi masalah sejak awal ya? Masalah sejak awal. Jadi ini orang-orang dengan punya agenda-agenda pribadi masing-masing. Ya seperti Noel kan, ternyata punya agenda pribadi kan? Terlihat betul ya? Terlihat kan. Kemarin pengumuman, ada telepon yang khusus digunakan oleh Noel untuk berbicara dengan geng tertentu. Ya, dari empat telepon dia yang ada di plafon. Iya, jadi kalau menurut saya begitu pengumuman kabinet Prabowo Subianto waktu itu, ini sudah upaya mendelegitimasi pemerintahan dengan memunculkan tokoh-tokoh bermasalah. Ini relawan-relawan bermasalah dikasih tempat termasuk menjadi komisaris, ya Prabowo harus kita ingatkan. Juga loyalis Jokowi kok masih diberikan tempat. Nah, juga soal penunjukan duta besar yang kontroversi gitu. Apa itu Bang, kontroversinya Bang? Ya kok dibiarkan duta besar Amerika kosong selama 2 tahunan misalnya. Kemudian orang-orang yang sudah sepuh diberikan tempat menjadi dubes, apa ya dia bisa bekerja gitu. Kan kita kritisi gitu kan. Ini orang-orang umur 70-an segala macam, ini mau jadi dubes atau mau pesiar di luar negeri kan seperti itu. Belum lagi kapabilitasnya. Jadi dubes-dubes itu kalau kita perhatikan banyak loh yang masih dalam jaringan kelompok Jokowi, dubes-dubes itu dan digunakan untuk melayani kepentingan ya dinasti Jokowi, oligarki lama, kemudian juga bahkan untuk kepentingan kelompok global di luar negeri. Kelompok oligarki ya? Iya begitu. Kelompok new imperialism, kapitalis asing itu yang akan dilayani oleh dubes-dubes ini. Betul. Delegitimasi itu juga termasuk kemarin penghargaan bintang-bintang Mahaputra. Bagi saya itu delegitimasi terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Bahaya nih. Tiba-tiba Mahaputra itu kok jadi asal-asalan gitu loh. Asal-asalan diberikan kepada figur yang tidak pantas. Belum pantas lah. Bahkan tidak pantas termasuk yang punya kasus moral. Kok dapat penghargaan gitu kan. Nah ini demi mengakomodasi. Jadi akomodasi pemerintahan lama masih terus digunakan oleh Prabowo Subianto. Dan juga menurut saya budaya pamer kekuasaan ini
kemewahan pejabat, ya, termasuk anggota DPR, rumahnya kok seperti showroom kendaraan mewah. Ya. Lihat juga yang terjadi dalam kasus Noel itu kan barang-barang mewah, mobil-mobil mewah, itu pamer. Jadi terus atribut militeristik juga menurut saya juga perlu ditinjau ulang gitu loh. Nggak pantas perut gendut begitu, kemudian badan bongsor, atau terlalu kurus menggunakan seragam militer gitu. Kita ngelihatnya bukan gagah, tapi lucu-lucuan ini kan jadi kayak badut begitu. Jadi harusnya yang seperti itu juga kita kritisi. Kemudian juga gaya hidup elitis itu kan membuat rakyat marah, Bung. Di tengah kita sulit, mereka menggunakan batik yang harganya puluhan juta. Dan netizen kita tidak tidur ya untuk meneliti dia tahu sekarang apapun yang dipakai, apapun yang digunakan. Jam tangan juga saya lihat itu ada jam tangan anggota DPR yang malah punya potret mereka tiap penampilan anggota DPR itu, dan dilihat itu berapa nilainya dan berapa jumlah berapa dia punya juga jam tangan. Netizen sekarang gampang, Bung. Jaket Anda tuh atau apa bisa di capture terus dicari harganya. Batik saya ini 200.000 mereka tahu kan, bukan puluhan juta, mereka tahu gitu loh. Kita harus tunjukkan itu. Jadi kebijakan-kebijakan yang kontra rakyat juga itu tanpa sadar itu mendelegitimasi pemerintahan Prabowo Subianto. Ya contohnya itu tadi pemborosan anggaran, lalu rencana utang tambahan 700 triliun rupiah, lalu kenaikan pajak yang besar menambah beban rakyat, juga semua diarahkan agar citra Presiden Prabowo itu nyungsep gitu, Bung. Sejauh ini respon istana menurut Abang terhadap aksi ini, kalau menurut saya sih diam, bukan gagap ya, karena nggak ada pernyataan sama sekali. Respon nggak ada sama sekali. Itu kenapa istana sampai begitu? Ya itu tadi, dipilihlah orang-orang yang tidak punya kapasitas, termasuk untuk menjadi juru bicara kantor komunikasi kepresidenan yang sudah blunder, kok masih kemudian diangkat kembali yang sudah mundur gitu loh. Jadi orang juga nggak simpati lagi. Penjelasan dari kantor komunikasi kepresidenan, orang nggak mau dengar. Loh ini orang yang sudah gagal, masih kemudian diteruskan pemerintahnya. Jadi itu, tanpa sadar Prabowo sedang melakukan bunuh diri terhadap pemerintahannya dengan cara membiarkan orang-orang yang tidak punya kapasitas dan kapabilitas tetap berada di lingkaran kekuasaannya. Harus kita ingatkan itu. Kita harus tetap optimistis, pemerintahan Prabowo sebagai New Hope, harapan baru, itu harus berjalan sesuai relnya. Tapi kan batas itu ada gitu loh. Kita beri waktu sampai setahun, jangan kemudian setahun lu mundur. Kan pilihannya kalau lu mundur yang ini naik, kan repotnya begitu. Jadi ini harus kita lihat bagaimana ini adalah cara mengeksploitasi kelemahan pribadi dari Presiden Prabowo juga gitu loh. Ini yang harus dipahami dari analisis SWOT tentang dirinya Prabowo Subianto. Dia harus sadar itu. Jangan kemudian menerima masukan dari lingkarannya yang yes man asal Bapak senang. Kalau kita kan enggak. Kita kritik nih, Anda keliru nih di sini. Kalau yang bagus kita puji, tapi yang nggak bagus ya kita beritahu gitu loh. Artinya buruk apapun, seganas apapun aksi massa yang terjadi, itu istana harus memberikan jawaban. Dan bukan diam seperti sekarang. Oh iya. Diam itu kan artinya menerima. Apalagi di dalam budaya politik Jawa, budaya Jawa. Diam itu nerima. Nah, misalnya aku cinta kau, diam. Oh, diam nerima. Kalau nolak ya nolak, jawab. Informasinya akan menjadi sangat liar sekali. Sangat liar. Karena tafsiran kita terhadap gerakan massa ini kan agak macam-macam tadi, bercabang-cabang. Nah, ini salah satu kelemahan Prabowo ini menurut saya, dia suka dihormati. Dan itu dimanfaatkan betul oleh lawan-lawan politiknya. Misalnya begini, mereka memberikan penghormatan, tapi sesungguhnya itu adalah penghormatan semu, gitu kan? Penghormatan semu, pujian palsu, kan itu ya. Agar si bapak ini, si sang presiden bisa menuruti agenda mereka, dipuji-puji. Enggak kok, cuma satu matahari. Dia yang betul-betul pengambil keputusan, dipuji-puji kan. Ya Prabowo juga melakukan puji-pujian yang membuat rakyat lemas gitu kan ketika hidup Jokowi itu. Jadi
harus dibaca bukan hanya dari pernyataan tapi tindakan. Yang berikutnya impulsif nih Bung. Nah, mereka ya kelompok pendukung Jokowi itu sengaja mendesak agar Prabowo itu mengambil keputusan cepat tapi tidak matang gitu loh, cepat tidak matang, akhirnya blunder kepada Prabowo sendiri gitu. Pasti ada upaya mendorong-dorong itu. Yang berikutnya tentu saja ini kan kondisinya sekarang bias di dalam lingkaran inner circle. Kok bisa inner circle-nya Jokowi dulu masih sekarang berada di inner circle-nya Prabowo Subianto? Itu kan bias. Sehingga patut diduga bisa saja kemudian pemerintahan lama menyisipkan orang-orang tertentu di dalam inner circle-nya Prabowo Subianto. Ini yang harus dipahami oleh Prabowo Subianto di dalam perang intelijen politik, di dalam kekuasaan itu begitu memang. Gitu. Ngeri nggak? Ngeri, Bang.